Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Review ya guys ya. Di sini gua kalau kalian ngikutin ya, gue kemarin pakai Delta Loop yang 1030. Emang salah gue sih. Ini tuh kurang lebih gua harusnya 140 jadi 130 ya guys ya. Kurang rekomendasi karena gue pakai Yamaha Frigo ya guys ya. Nah, gue mau menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang gue rasa ya guys ya gitu. Karena gue ketika ganti oli Delta Loop ini, kenapa gue milih yang 130 nggak satu yang 40 sesuai rekomendasi dari Yamaha-nya? Karena gue mikir gue butuh yang encer biar semuanya terlumasi dan cepat aliran olinya ya dari oli jet pumpnya sampai ke head atau ke pistonnya gitu. Tapi kenyataan pahit ya guys ya menurut gua. Aduh, menurut gua nih entah ya, gue dari ibaratnya dari YouTube lain, reviewer lain, mereka tuh ngomong bagus bagus bagus. Kalau gue banding terbalik guys, soalnya gini, gue pas ganti ini Delta Loop ini yang 1030, gue tuh langsung touring guys, touring ke Ciletuh, terus balik ke Ciwidey, terus ke Soreang guys. Itu kurang lebih ya 260 di Soreang mati guys, di Bandung Soreang ya guys ya, mati guys mesinnya, entah itu overhead atau apa, gue bingung banget ya. Padahal sebelum gue pakai Delta Loop, gue tuh pakai oli Petronas guys, yang super ultimate power. Itu tuh kurang lebih di 57.000 dengan diskon. Itu tuh digeder sampai digeder tuh dalam artian dipakai terus menerus tidak berhenti, itu 310 320 gitu. Gue touring juga ke Cirebon, balik lagi lewat Purwakarta ya guys ya, langsung ke Bandung. Itu nggak mati guys mesinnya guys. Tuh ya panas tapi nggak mati. Kalau ini mati guys. Terus Delta Loop tuh terasa panas banget guys gitu, panas. Jadi si mesin tuh panas entah gimana ya guys ya. Soalnya di video ininya, deskripsinya atau di official shopnya itu tuh Delta Loop tuh melumasinya ke gear-gearnya gitu, merata gitu guys. Dan lengket katanya, klaimnya seperti itu guys, tapi gue nggak merasa seperti itu gitu kan. Lebih kasarnya, lebih mesinnya lebih kasar daripada gua pakai oli diesel guys, buat mobil ya, mobil diesel ya guys ya, lebih kasar guys. Terus menurut gua ini mati guys, itu gak tahu overheat atau gimana ya. Dan gue juga bingung, masa sih oli ini yang 75.000 80.000 lah, yang 800 mili mati 260 kilo guys. Aduh, gak berhenti kan gua gitu kan. Ya berhenti paling pas di Ciletuhnya ngeliat pemandangan ya, sekitar 2 jam atau 3 jam. Gas lagi gitu, balik ke Bandung gitu lewat Ciwidey. Tapi menurut gua anjir, serius ini mati guys, di Soreang mati kata gue. Astaga, mati malam-malam. Itu kurang lebih di jam 11 12-an. Apalagi sama istri gue lagi, aduh ampun. Kata gue tuh, gue istirahat dulu atau gimana. Itu ya gue keterangannya seperti itu. Jadi menurut gue overclaim ini Delta Loop. Overclaim mungkin kalau di dalam kota kayak sehari 50 kilo atau 100 kilo buat bolak-balik mungkin bagus ya rekomendasi. Tapi kalau buat touring, wah ini nggak rekomendasi menurut gue, karena gue yang merasakan langsung gitu. Dan gue udah mati kayak gitu masih gue pakai. Kurang lebih ini tuh diganti sama gue tuh di 2157 kilometer ya, 2200 lah. Menurut gua pribadi ya, sorry ya, bukan gue yang ngejelekin, olinya jelek guys menurut gua ya. Gue juga nggak ngerti kok bisa oli yang harganya 80.000 75.000 ya 80.000 lah, genapin ke atasnya buletin kayak gini gitu. Ininya mbak, gue makanya aneh gitu, apakah orang-orang itu FOMO doang, beli karena ini baru, atau apalagi overclaimnya kan
lebih melumasi atau gimana, tapi di gue mungkin benar melumasi gitu ya, lengket karena lengket, tapi panas guys. Jadi si olinya tuh karakteristiknya kalau dipakai terusan panas ya. Semua semua oli pasti kalau dipakai terus-terusan apalagi lebih dari 200 kilo panas. Tapi oli ini doang yang gua pakai berhenti total, nggak bisa sampai ngelotok, bener-bener ngelotok, emang panas atau gimana gue nggak ngerti, tapi udah dingin nggak ngelotok lagi gitu. Wah ini menurut gue aneh si oli ini, soalnya gue rasain langsung gue keceletuh langsung guys, mati gitu, langsung di soreangnya mati gitu. Aduh gue capek banget ngedorong, untung ada yang nge-stepin ya guys, soalnya curhat dikit, out of contact. Tapi ya itu, keterangan gua dengan budget sekitar 80.000 atau 75.000 mendingan langsung ke Yamaha-nya aja. Apalagi sekarang Yamaha udah ada oli turbo ya, kayak Federal Turbo gitu kan. Gue belum pernah coba Federal Turbo, tapi langsung aja lah ke Yamaha-nya yang 1040, balik lagi ke 1040 guys. Yaitu Yamaha Turbo guys. Nanti gue upload videonya yang berbeda ya guys ya. Gitu bukan rekomendasi ya. Review pemakaian Delta Loop guys 1030 yang menurut gua overclaim guys, menurut gua ya pribadi. Sorry nih untuk kalian yang pemakai Delta Loop setia atau gimana, menurut gua overclaim guys. Soalnya menurut gua lebih bagus Petronas Ultimate One gitu kan, yang ngeklaim dia full sintetik gitu kan. Gitu guys. Jadi menurut gua aduh kecewa. Nah, ini olinya guys. Nah, ini pemakaian 2200 ya guys ya. Tadi gue tuh awalnya mau ganti ke 3000 kilo, tapi gue nggak berani karena apa? Sering panas, terus ditanjakan juga agak slow. Nggak tahu ya, banyak faktor mungkin ya, entah motor gue rusak atau gimana. Tapi masa sih oli Petronas aja yang ultimate racing, yang ultimate yang hitam aja, itu tuh nanjak-nanjak aja guys gitu guys, diceletuh aja ndetan gitu. Ndetan tuh ya ngestak gitu, kayak nge-lag gitu kalau bahasa ininya gue. Kata gue tuh wah gue ini aja oke. Daripada basa-basi lagi, kita langsung liter 2200 kilo ya guys ya. Ini langsung ya tuh, kalian lihat sih, lihat nggak sih? Ini tuh warnanya merah ya, oli Delta Loop tuh merah, sama kayak Yamaha Turbo guys gitu. Oke, langsung aja guys ya. Ini yang 1030 ya guys. Gue pakai 2200 km. Let's go. Tuh encer banget sih. Wah gila ini. Langsung aja guys ya. Oke. Oke, kita tunggu. Nanti gue cepetin ya, gue edit. Ini dikit banget sih guys, lebih parah dari Petronas menurut gue. Wah, oh iya, notice juga olinya sampai keluar ke filter udara di atas CVT guys. Gue nggak ngerti ya, mungkin karena tekanan oli jetnya terlalu keras, dan ini karakteristik olinya tuh encer banget ya karena 1030 mungkin, jadi nyembur sampai ke filter oli guys gitu, ke filter udara di atas sampai becek-becek ya, cuman dikit sih tapi ya udahlah gitu kan. Itu makanya satu-satunya oli selama setahun ini, kurang lebih setahun ya, 11 bulan lah, kurang lebih setahun ini, pertama kali gue pakai Delta Loop sampai lumer-lumer ke filter udara guys. Menurut gue aduh kacau banget sih ini oli. Aduh, oke kita lihat aja berapa. Wah gila guys, gila. Ini tahu berapa guys? Nih gue lihat ya, 530 guys, bayangin nih, kalian lihat ya. Aduh sorry ya, kamera gue jelek soalnya. Nah ini 600, ini 600 di sini, ini 500. Di atasnya dikit di sini terteranya 530. Gila sih. Gila, surutnya tingkat tinggi guys. Surutnya tingkat tinggi daripada Petronas aja yang Ultimate One yang full sintetik. Itu tuh di 600, kemarin tuh 650 ya, 650-an mili guys. Ini bayangin,
baru 2.200, tingkat surutnya di 53 mili, berarti kurang lebih 350 guys. Enggak ya? 300 berarti 300 bukan 300 ya. Iya 300 lebih ya, 320 mili guys. Kalian hitung aja kalau salah, sorry kalau salah ya guys ya. Pokoknya ini di tekanan di sisa olinya tuh 530 mili guys. Oh my god, ini untung gue nggak ngegas full RPM di atas 70 kilometernya, 70 kilometer ya. Itu kalau nggak macet tuh. Aduh, udah stang pistonnya kena kan, oblak kayaknya. Jadi berisik gitu nah ini. Wah, kacau banget sih, gue kaget banget sih ini Deltaloop. Padahal lebih mahal daripada oli Yamaha Supermatic, lebih mahal daripada oli Petronas yang ngeklaim dia full sintetik. Menurut gua, gua pribadi ya guys ya, oli Deltaloop nggak rekomendasi. Atas disclaimer, atas pengalaman gue pakai Deltaloop baru 1 kali loh guys, 2.200 kilo guys nih. Wah enggak sih, gue pertama dan terakhir pakai Deltaloop sih. Soalnya lagi FOMO juga, jadi gue cobain Deltaloop, ternyata ya kecewa gue. Nah, 530 mililiter guys tuh. Oh my god. Ya gitu aja guys, daripada gue jauh-jauh kayak gini, gue cuman real langsung testinya gue pakai Deltaloop nih ya, kosong nih, tuh lihat tuh kosong ya, nggak ada gimmick ya guys ya, tuh lihat tuh kosong. Gue pakai Deltaloop 1030 pemakaian 2.200, nggak rekomendasi guys menurut gue. Mungkin kalau dipakai 1.000 atau 1.500 oke lah, tapi kalau di atas 2.000 no, jelek guys. Terus ada mungkin nanti ada yang nanya masih merah nggak? Masih. Jadi jatuhnya ini merah ati guys. Nah ini sisa dari pembakaran ya. Gila sih. Apalagi gue ini pakai Pertamax lagi pas kecil tuh ini. Kacau Deltaloop. Gue kecewa sama lu Deltaloop. Tolong ya. Gitu aja guys. Mohon maaf kalau gue menyudutkan Deltaloop atau seperti apa, karena gue pemakai, gue langsung ini. Terus ada yang nanya nanti, lah kan lu baru 1 kali. Ya 1 kali aja udah tingkat surutnya dari 800 mili ke 530 mili. Waduh, no guys. No. Kalau kata ChatGPT ini oli berbahaya guys, gitu kan. Gitu aja guys. Mungkin berbahaya kalau di atas pemakaian 2.000 kilo, tapi kalau 1.000, 1.500 oke lah gitu kan. Apalagi gue ini belum bore up, aduh kecewa banget sama Deltaloop. Overclaim menurut gua. Deltaloop overclaim guys. Gitu aja, terima kasih. Mohon maaf kalau menyudutkan karena gua pemakai dan gue review, nggak ada endorse, nggak ada apa, gue review jujur. Pemakaian 2.200 kilo dan pemakaian terjauh itu di atas 260 kilo tanpa berhenti 3 jam, dan itu lanjut lagi. Gitu aja guys. Sorry kalau gua kemana-mana atau tidak on point, karena gue lagi curhat sekalian ngonten gitu guys ya. Gitu, oke. Terima kasih udah nonton ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting untuk rezeki dan kehidupan keluarga kalian guys. Oke, gitu aja. Terima kasih. Salam hari Jumat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.